Pernah nggak sih kita kayak kalau lagi ngomong ke seorang itu kayak ngomongin dirinya sendiri mulu. Mungkin kita lagi ngomong sama orang narsis. Di video kali ini gue pengen bahas gimana cara kita ketemu atau mengidentifikasi orang-orang narsis. Halo semuanya, saya William, balik lagi di channel ini. Di video kali ini saya pengen bahas 5 cara buat kita bisa mengidentifikasi orang-orang narsis. Mengidentifikasi orang-orang narsis itu penting, terutama di urusan kerjaan ataupun urusan personal, di mana kita bisa ngerti cara berkomunikasi dengan mereka, karena lumayan beda cara kita komunikasi dengan orang narsis dengan orang yang mungkin kurang narsis atau biasa aja. Ini berdasarkan mungkin pengalaman, dan saya coba cari riset-riset yang bisa membantu cara kita bisa mengidentifikasi orang narsis dari cara mereka ngomong. Kita mulai ya. Jadi yang pertama, karena kita pengen ngomong sama orang narsis itu kan identik dengan senang ngomongin diri sendiri. Jadi yang pertama tuh mereka berlebihan ngomongin diri sendiri, tapi dalam konteks yang beda gitu. Contoh misalnya kalau kita ngomong sama rekan kerja gitu, terus dia cerita soal achievement dia di kerjaan dia sebelumnya misalnya, yang sifatnya kerjaan grup. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja yang di perusahaan yang lumayan kayak mungkin di atas 20 orang, jarang banget kerjaan itu hasil kerjaan sendiri, biasanya kerjaan sebuah tim gitu. Nah, kebanyakan orang narsis itu bakal nge-refer dia jadi tokoh utamanya, alias dia yang kayak ngelit semuanya, dia yang bikin semuanya gitu, sampai pada kita agak bingung ini peran timnya di mana gitu. Jadi menurut sebuah jurnal dari publisher di SM5, persona orang narsis nih, kalau kita lagi ngomong ke hal yang sifatnya bukan dia tuh punya tendensi untuk mengalihkan pembicaranya ke dia lagi gitu, semacam jadi hero di story-nya. Jadi dia bisa mungkin bilang sesuatu kayak, ya tim gue yang bikin ini, tapi ide besarnya tuh datang dari gue dan gue yang bantu eksekusi semuanya gitu. Nah di sana tuh kayak kita perlu cross check sekali lagi, kayak apakah benar dia emang benar ngelakuin itu, atau misalnya spesifiknya apa sih role dia dan role orang lain. Kayak kalau misalnya kelihatan nggak terlalu berimbang itu agak mencurigakan mungkin. Yang kedua, kurangnya empati. Jadi ada sebuah jurnal namanya Clinical Psychology Review of Narcissistic Traits. Dia bilang kalau orang narsis itu kurang empatik. Dalam artian kalau orang cerita sama dia, curhat sama dia, misalnya kayak, oh hal ini gue berat banget ya gitu, dia tuh somehow nggak bisa ngerti perasaan orang lain atau susahnya orang lain. Jadi dia malah mengalihkan itu. Dia bilang kayak, oh iya ya, susah ya minggu lu ya, gue juga susah banget, gue lagi gini. Jadi kayak instead of dengerin atau berusaha empatik mengerti perasaan orang lain, dia malah ngarahin ke dia lagi gitu. Jadi kayak orang kayak seakan-akan bilang kalau minggu lu nggak begitu susah, minggu gue lebih susah gitu. Jadi salah satu kesulitan oleh orang narsis adalah mereka tuh sulit buat relate ke sebuah perasaan emosi atau kayak personal issues yang mereka anggap gak ada hubungan sama mereka gitu, karena center of universe-nya itu mereka. Nomor 3 itu datang dari sebuah framework namanya Narcissistic Personality Inventory, NPI, yang bilang kalau orang narsis itu selalu butuh constant admiration, orang-orang yang butuh pujian gitu. Kenapa? Karena mereka senang ngomongin diri sendiri itu dengan tujuan outputnya adalah dipuji, itu divalidasi feelingnya gitu. Dan sayangnya feeling ini nih bisa datang dari eksternal, alias mereka tuh harus dapat pujian dari orang lain. Kalau misalnya mereka ngelakuin sesuatu, mereka harus dapat pujian dari orang lain buat mereka senang gitu. To some extent, orang-orang normal kayak kita tuh juga kayak gini, tapi orang yang lebih narsis itu mereka tuh selalu butuh ini tuh. Kalau orang normal kayaknya wajar kalau kita kayak udah ngelakuin sebuah achievement terus kita mau cerita sama orang lain, tapi ada batasnya gitu. Kadang kita udah ngerasa kayak oke, stop nih, gue udah cukup. Orang narsis tuh kadang butuh selalu constant admiration terus menerus, dan itu bikin orang mungkin kayak ngerasa kayak, kok kenapa cara ngomongnya gitu terus ya gitu. Salah satu ciri yang paling kerasa adalah kalau misalnya orang narsis itu nggak dapat admiration dari orang yang diceritain, dia tuh, atau misalnya kayak responnya flat atau nggak se-excited itu, dia tuh terlihat raut mukanya berbeda, kayak visibly upset. Jadi itu salah satu cara buat kita mendeteksi orang narsis sih. Tanda keempat, ini bahasa Inggrisnya namanya grandiosity, cuman kalau di Indonesiain bisa dibilang kayak semacam halu atau lebay, tapi yang hiperbolanya sifatnya memuji diri sendiri. Maksudnya gini, jadi misalnya kayak ada orang yang kita tanya pengalaman lu apa gitu, orang narsis yang ditanya ini somehow bisa bohong dalam artian dia kayak menghiperbolakan pengalaman dia seolah dia keren banget karena dia punya atau udah pernah ngelakuin A, B, C, D. Mungkin nggak semuanya benar gitu, mungkin ada sebagian benar, tapi lebay gitu.
kayak hiperbola banget, agak-agak delusional juga gitu. Kayak mungkin ada orang yang cerita kayak, oh lu udah pernah jalan-jalan kemana aja gitu, dia udah pernah mungkin jalan-jalan ke luar negeri A, B, C, D, E, F, G, padahal dia nggak pernah ke sana. Mungkin kayak ada beberapa orang mungkin yang kayak pernah ke sana kok kayaknya nggak pernah gitu, ada tempat kayak gitu di negara A misalnya. Jadi itu grandiosity. Grandiosity ini datang dari sebuah framework Milan Clinical Multi-Axial Inventory yang digunakan buat nge-assess orang narsis. Jadi salah satu trace yang paling kelihatan adalah dia ceritanya tuh suka susah dipercaya karena kayaknya keren banget, kayak nggak ada momen di hidupnya yang jelek gitu, bagus semua gitu, dan bagus itu kayak bagus yang berlebihan gitu, yang mungkin kita bisa kayak mendeteksi kok kenapa ada yang aneh ya dengan orang ini ya. Grandiosity ini bukan cuma berlaku di masa lalu alias apa yang sudah pernah dia kerjain, tapi juga di masa depan gitu, apa yang dia ingin kerjain. Kayak ngomongnya gede banget gitu, dia pengen kayak, oh gue pengen A, gue pengen B, gue pengen C, tapi kayak kalau berteman udah lama kayak gitu-gitu aja ya, nggak ada improvement yang sesuai yang dia omongin ya. Itu juga bisa jadi tanda-tanda kayak dia tuh melihat diri sendiri sangat tinggi gitu. Clue kelima yang terakhir buat kita mendeteksi orang narsis itu adalah orang narsis itu biasanya sulit menerima kritik, sulit menerima masukan dari orang lain. Pada dasarnya ini tuh datang dari beberapa studi jurnal-jurnal psikologi. Banyak yang bilang kalau orang narsis ini, narsisism itu datang dari mereka yang kurang punya percaya diri yang tinggi. Jadi mereka mencoba mengeluarkan persona yang arogan, narsis dan sebagainya itu untuk self defense mereka, supaya nggak dihujat orang lah, lu nggak pede lu segala macam gitu. Ini berakibat kalau kita lagi ngomong sama orang yang narsis dan orang narsisnya kita kasih masukan, dia kayak nggak terima gitu, karena ego kecilnya yang nggak pede ini itu kena tuh. Ini berlaku buat hubungan profesional maupun personal. Ada banyak kasus di mana orang narsis itu nggak bisa terima kritik, walaupun kritiknya bukan sifatnya personal, tapi kayak constructive feedback itu. Kayak kalau misalnya kita ada project terus dibilang kayak, apa ya kerjaan lu gini, terus kayak oke, gitu. Orang yang mungkin normal kayak mungkin marah gitu kalau misalnya penyampaian kurang bagus, tapi dia terima pada akhirnya. Tapi mungkin orang narsis kayak benar-benar marah gitu, karena kayak egonya benar-benar kena gitu. Jadi respon berlebihan yang dikeluarkan saat kita mengkritik orang narsis itu bisa kayak, enggak, lu nggak ngerti itu yang gue kerjanya apa aja, lu iri pasti sama gue, lu gini. Jadi kayak instead of ngomongin tentang apa yang dikritik, yang orang narsis ini justru ngerasa kayak personalnya yang diserang, walaupun yang dibahas bukan personal gitu. Itu 5 tanda yang menurut saya kayak cukup visible yang kelihatan dari orang-orang narsis yang mungkin bakal kita jumpain ke depannya gitu. Memahami clue atau tanda-tanda orang narsis ini sebenarnya penting, karena kita gak bakal pernah tahu kapan kita ketemu orang narsis, dan mudah-mudahan nggak di lingkungan personal, tapi kalau dalam lingkungan profesional kita nggak bisa milih kan, kita akan kerja siapa atau misalnya kliennya siapa gitu. Jadi kayak kita perlu tahu cara menghadapi mereka dalam artian kita tahu, kita bisa mendeteksi orang-orang narsis ini dari cara mereka ngomong dan tahu cara meng-treat mereka gitu. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil kalau kita tahu cara mengidentifikasi orang narsis. Yang pertama itu kita bisa lebih ngerti, bilangnya kayak EQ, emotional intelligence. Kecerdasan emosional kita itu jauh lebih tinggi karena kita bisa mengerti dinamika di antar hubungan manusia. Kita ngerti kenapa orang ini tuh kayak gini. Oh mungkin dia kayak punya traits orang narsis yang gue harus aware gitu. Jadi itu somehow bisa mengasah kemampuan kita juga. Yang kedua itu kalau kita ngerti cara mengidentifikasi orang narsis, kita bisa mengimprove cara komunikasi kita, karena kita tahu mereka misalnya dalam kondisi tertentu harus diomongin secara halus, terutama kalau mereka orang yang kita butuhkan dalam tim, kita ngomongin secara halus gitu. Kalau misalnya mereka bukan orang yang, kalau misalnya mereka lagi cerita tentang diri sendiri deh paling gampang, ya kita merespon dalam batas wajar, tapi kita entertain aja gitu. Dan kalau misalnya kita mau sampaikan kritik, kita sampaikan dengan benar-benar clear boundariesnya. Yang ketiga mungkin yang paling berguna itu adalah kalau kita tahu, kita bisa nge-spot orang narsis, kita bisa terhindar dari efek-efek negatif orang narsis. Jadi kita bisa nge-set boundaries yang cukup aman gitu. Kayak kalau misalnya teman-teman nggak mau temenan sama orang-orang ini, ya udah gitu, kayak keep it professional aja gitu, nggak usah di-entertain dan nggak usah dijadiin teman gitu. Karena tahu nanti pada akhirnya teman-teman bakal capek sendiri. Atau misalnya kalau teman-teman tahu dia lagi kayak menggebu-gebu, berapi-api, ya kita tahu cara menghindarinnya gitu, karena kita bisa identifikasi gitu.
Yang keempat, kalau misalnya kita tahu cara mengidentifikasi orang narsis, kita bisa mengambil keputusan yang lebih pintar. Dalam artian, kita bisa tahu mana yang kita bisa ajak kerjasama dalam jangka panjang yang mungkin sesuai dengan personality kita juga, dan mana yang enggak gitu. Bukan berarti kayak orang narsis nggak punya manfaat sama sekali dalam hidup, tapi kayak mereka punya peran sendiri gitu yang kita bisa pakai. Mereka punya strength sama weakness-nya gitu. Bukan berarti orang narsis kayak jelek banget gitu dalam konteks kerjaan ya. Dan menurut saya yang paling penting kalau kita bisa ngerti orang narsis, itu kita bisa meningkatkan empati kita dari ngerti. Kadang kita ngerasa orang narsis ini mungkin punya pengalaman kurang menyenangkan nih dalam hidupnya pas kecil misalnya, yang membuat dia harus punya coping mechanism seperti itu. Bisa jadi karena pas kecil mungkin nggak pernah diapresiasi dan selalu mencari apresiasi dari luar, atau misalnya dia punya sebuah problem di hidupnya gitu. Jadi kita bisa lebih ngerti dan somehow bisa mungkin bukan memaafkan kalau misalnya karena kita mungkin nggak tahu juga ya asal usulnya gimana, tapi kita jadi lebih ngerti aja sih. Semua orang tuh beda-beda, nggak ada orang yang benar-benar jahat banget, dan jadinya kita bisa ngontrol reaksi kita dengan lebih baik. Kurang lebih itu video ini. Videonya lumayan out of topic dari biasa saya ngomongin, cuman menurut saya penting banget cara mengidentifikasi orang narsis. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini dan suka dengan channel ini, tolong subscribe biar saya makin semangat bikin video ke depannya. Gitu aja dulu, makasih ya, bye bye.